Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi edisi Jumat 16 April 2021. Kiranya kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan. Kita akan baca dan renungkan dari Lukas 22 ayat 24 sampai 30 dengan tema mau jadi yang terbesar. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Allah untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi kami, dan mengantar kami sampai pada saat ini di hari yang baru. Dan kami akan memulai seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Kami mau dituntun oleh firman Allah. Karena itu kami siapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, membuka pikiran-pikiran kami dan kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Amin. Mau jadi yang terbesar, muraiku menjadi madawan. Rekan-rekan, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Menjadi orang terkenal atau terbesar dan yang semacamnya menjadi impian banyak orang. Itulah sebabnya tidak jarang terjadi pertengkaran untuk memperoleh posisi yang semacam itu. Apalagi jika posisi itu dibatasi jumlahnya. Walaupun juga posisi yang menjadi rebutan itu sering tidak dipahami oleh orang yang berkeinginan mendudukinya. Hal serupa terjadi juga di antara para murid Yesus pada saat mereka bersama Yesus sedang melakukan perjamuan Paskah. Para murid berdebat tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ayat 24. Untuk menghentikan perdebatan itu, Yesus memberikan penjelasan yang berbeda dengan apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Menurut Yesus, orang yang terbesar adalah orang yang menjadi paling muda dan menjadi pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, Yesus menekankan perlunya seseorang melakukan sesuatu sebagai bagian dari pelayanan dengan sikap rendah hati, tulus dan setia, maka orang tersebut akan menjadi terkenal atau terbesar. Tindakan melayani yang dilakukan Yesus saat perjamuan Paskah menjadi contoh yang paling dekat. Dia yang melayani murid, tetapi bukan berarti dia rendah, namun justru perbuatan itu dia semakin besar. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang terbesar atau terkenal tidaklah salah. Namun untuk mencapainya harus dengan cara pandang yang benar. Menjadi orang yang terkenal, dihormati dan dihargai secara otomatis terjadi pada kita jika kita terlebih dahulu memiliki sikap melayani. Karena itu jika ingin menjadi terbesar di hadapan Allah, maka lakukanlah segala kehendaknya dengan sepenuh hati dalam kata dan perbuatan. Bertindaklah rendah hati dan dalam melakukan kebenaran, serta nampakkanlah bahwa yang lebih utama adalah membesarkan berita tentang kasih Kristus kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Menyapa kami dan memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti dalam hidup kami. Biarlah hidup yang Kau anugerahkan ini senantiasa kami menyatakan dalam sikap melayani satu dengan yang lain. Seringkali Bapa, kami merasa ingin dihargai, ingin dihormati dan merasa menjadi orang yang terkenal, tapi kemudian kami sulit untuk melayani. Karena itu mampukan kami sebagaimana firman-Mu, bahwa hidup yang berarti dan berharga ini mesti dinyatakan dalam melayani sesama. Bapa di sorga, hidup dan perjalanan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Bentuk dan pakailah kami untuk boleh melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan. Berkati seluruh keluarga kami hari ini, anak-anak kami yang terus berjuang, baik yang mencari pekerjaan, berjuang dalam pendidikan, sekolah, dan kuliah. Peliharakan dengan cinta kasih-Mu jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan saat ini. Tuhan topang mereka, yang berduka Tuhan hiburkan, orang-orang tua kami dalam masa tua dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, dan yang mengalami sukacita karena ulang tahun, karena menikmati setiap keberhasilan dalam perjuangan pendidikan, kerja, dan berusaha, sembuh dari penyakit. Bila semuanya itu menjadi pengucapan syukur di hadapan Allah dan Tuhan sempurnakan. Berkati semua yang menjadi garda terdepan, pejuang-pejuang hari ini dalam menangani wabah COVID-19. Berkati TNI Polri, berkati pemerintah kami, diberikan hikmat sehingga menjalankan program-program dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur padamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.